Allahumma salli ala Muhammad. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasuli. Jadi alimul ghaibi, yang mengetahui yang gaib, itu siapa? Allah. Fala yudhiru, maka Allah tidak akan menampakkan ala ghaibihi, atas kegaibannya itu, ahadan, kepada siapapun, illa man irtada, kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah. Contohnya mir rasuli, contohnya para rasul. Kalau sekarang man irtada, dari orang yang diridhoi oleh Allah, dari pewaris-pewarisnya para rasul, yaitu para ulama yang punya khosyah, yang punya kecintaan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat, ja'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'al wajhaka fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'alin ya qa'iman bil zawal mubdi lam yatal balagh alhamdu wal minnatu wa syurufu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatul muqarrabin وعملا مقبولا بالليل والنهار ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهل وخيراتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فقها وعلما وحكمة
wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar wa sallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu, dan di sisi Allah, mafatihul ghaibi, kunci-kunci segala yang gaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib illahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa fil bahri, yang ada di daratan, wal bahri, dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu, dan tidaklah ada yang jatuh min waraqatin, dari daun-daunan, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin, juga tidak ada pula yang jatuh, habbatin, dari biji-bijian, fi dhulumatil ardi, di dalam kegelapan bumi, wala radbil, dan juga sesuatu yang basah, biji-bijian yang basah, wala yabisi, dan juga tidak luput yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah berada termaktub, tertulis dalam kitabim mubin, kitab yang nyata, atau Al-Qur'anul Mubin. Al-Qur'anul Mubin ada di mana? Di mana? Al-Qur'anul Mubin ada di Lauhul Mahfuz. Di Al-Quran dibagi tiga. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua Al-Quranul Qadim, dan yang ketiga Al-Quranul Mubin. Kita sekarang lagi belajar tentang Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Wa indahu, dan di sisi Allah, mafatih, kunci-kunci, pembuka-pembuka, berangkas al-ghaib, segala yang gaib.
la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib ini illahu, kecuali Allah. Kalau yang kita tidak ketahui itu gaib. Sampai punya orang tua yang jauh di sana, itu sekarang gaib, tidak kelihatan, berwujud karena kita terhalang, pandangan kita terhalang oleh sesuatu, oleh jarak dan waktu. Itu namanya gaib. Allah juga gaib, malaikat gaib, jin gaib. Dalilnya Allah kalau gaib apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma. Jadi Allah itu maha gaib, karena kita tidak bisa melihat secara langsung dengan menggunakan panca indera penglihatan, yaitu mata. Jadi Allah itu gaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah juga mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan juga apa-apa yang ada di lautan. Nah, kita juga tak tahu. Ikan-ikan mutiara yang ada di lautan itu gaib menurut pandangan kita, menurut pandangan mata dhahir kita. Terus ada orang yang nyolong, yang mencuri, gak kelihatan, gaib, dan barangnya juga raibnya gak kelihatan. Makanya banyak orang yang salah tompo sekarang menanyakan atau bertanya tentang yang gaib kepada yang tidak tahu yang gaib, datang kepada paranormal, datang kepada kiai gadungan, nanya tentang yang gaib. Pak Yai, macamnya Yai, asli ini dukun, aslinya paranormal, tapi bilangnya orang pinter. Berarti kalau kita datang ke orang pinter, berarti kita orang bodoh. Jadi banyak kejadian kehilangan, perampokan, terus ada yang jahil, kemudian ditanyakan kepada mbah dukun, macamnya Yai atau mbah atau ki, banyak sekarang, atau Gus, banyak sekarang menanyakan tentang yang gaib. Mbah, ikun ini saya kehilangan tadi malam, kehilangan sapi. Oh, itu larinya ke timur. Yang nyuri itu yang pakai kumis, badannya besar, yang satu kecil. Seolah-olah mbah dukun ini ngerti siapa yang mencuri, dibawa kemana sapinya yang dicuri. Seolah-olah paham, seolah-olah melihat, padahal itu gaib. Hati-hati kalau kita datang kepada paranormal, orang pinter, dukun,
ramal, kahinan, paranormal, arrofan, paranormal. Hati-hati, sholat kita selama 40 hari tidak diterima. Man ata arrofan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan. Man ata arrofan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan. Siapa orang yang datang kepada arrofan, kepada paranormal, kepada dukun, fasa'alahu, maka dia bertanya tentang sesuatu ansai, kemudian dia mempercayainya, datang tok untuk niat bertanya, lam tuqballahu, maka tidak diterima atasnya sholatun, sholatnya arba'ina lailatan, selama 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Itu hanya datang untuk niat bertanya, apalagi yakin, apalagi percaya, itu akan menyebabkan kesyirikan. Makanya kalian diberi riyadhah di sini untuk membaca tasbih. Gunanya tasbih untuk membersihkan hati kita dari kesyirikan. Di riyadhah istiqomah supaya kalian menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Kuat fisiknya, kuat akalnya, dan nanti akan kuat juga ekonominya. Akalnya kuat, imannya kuat, badannya kuat, ekonominya kuat. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah. Dan kunci-kunci kegaiban itu ada pada Allah. Bisa tidak kalau kita ingin mengetahui yang gaib, dekati Allah. Dekati Allah, karena yang mempunyai kunci-kunci kegaiban adalah Allah. Kalau kita ingin tahu yang gaib, datang mendekat kepada Allah. Ya. Ayat ini sebetulnya oleh para ahli hikmah dibuat sebuah ilmu karomah untuk melihat, untuk membuka tabir-tabir kegaiban. Kalau di dunia hikmah boleh, asalkan semua atas izin Allah. Kalau diizinkan oleh Allah, ya dibuka mata batinnya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan juga di lautan. Jadi Allah itu Maha mengetahui semua di langit, di bumi, di antaranya, di daratan, di atasnya bumi, di dalam lautan, semua Allah mengetahui. Makanya sampean gak usah berputus asa, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit berputus asa.
Padahal berputus asa itu kelakuannya siapa? Kelakuannya siapa? Kelakuannya siapa putus asa itu? Orang kafir. Kelakuannya setan. Setan itu nggak akan pernah berputus asa. Setan itu gagal terus, itu akan menggoda manusia sampai kiamat. Atau perjanjiannya seperti itu. Makanya sampean jangan kalah sama setannya. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan juga tidak ada yang jatuh dari daun-daunan, dari dedaunan, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahui. Contohnya apa yang ada di tubuh kita? Bulu kita yang jatuh. Bulu itu, bulu tangan, bulu kaki. Hidup kita yang jatuh, rambut kita yang jatuh. Yang jatuh itu loh, Allah mengetahui. Kalau kita jarang, bahkan tidak mengetahui. Masa ada bulu tangan yang jatuh sampai mengetahui? Enggak ono. Nah, wala habbatin, dan juga tidak ada yang jatuh dari sejenis biji-bijian fi dzulumatil ardi, di dalam kegelapan bumi. Maksudnya apa ini? Kerentek kalian yang ada di dalam dada kalian, Allah mengetahui. Wala rabbi, juga kerentek yang basah, biji-bijian yang basah. Wala yabisin, dan juga tidak luput dari pengetahuannya Allah, biji-bijian yang kering, kerentek yang api, kerentek yang elek, Allah mengetahui. Illa fi kitabin mubin, kecuali sudah termaktub di dalam kitab yang nyata, di Al-Qur'anul Mubin, yang berada di Lauhul Mahfuz. Lauh itu tempat, mahfuz itu terjaga, terpelihara, jadi aman. Jadi qada dan qadar kita sudah termaktub, sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, di dalam Al-Qur'anul Mubin yang berada di Lauhul Mahfuz. Kerentek sampean itu loh, yang ada di dalam dada. Kerentek sampean sing api, kerentek sampean sing elek, itu Allah mengetahui. Makanya jangan sering-sering kerentek sing welek-welek, berprasangka sing welek-welek kepada saudaranya, kepada tetangganya. Jangan sampai kita punya kerentek yang elek, yang jelek, yang buruk. Apalagi berprasangka buruk, apalagi berprasangkanya sama Allah. Padahal aku sudah sholat berjamaah, padahal aku sholat tahajud tiap malam 4 rakaat, padahal aku sudah berzikir istiqomah selama 40 hari berturut-turut, tapi kok pancet begini aja ya kehidupanku. Padahal aku sudah istiqomah beribadah sholat berjamaah 40 hari 40 malam. Qiyamul lail, baca zikir, baca wirid. Karena kalau santri kalah duit menang wirid, katanya.
Kenapa kok nggak berubah-berubah nasibku? Ya karena sholat tahajudnya, qiyamul lailnya, wiridnya hanya di dalam hati saja, tidak dikerjakannya. Cuma kerentek saja, nggak dikerjakan. Sholat ini bukan kewajiban bagi kita, namun sholat ini adalah kebutuhan. Jangan sampai karena sholat ini difardukan terus seolah-olah di dalam hati kita meyakini adalah kewajiban. Tidak akan sampai kita ke level sholat khusyuk nantinya kalau itu merupakan kewajiban. Jadikan sholat dalam kehidupan kita adalah kebutuhan. Kita yang butuh kepada Allah, makanya kita sholat. Katanya kalau kita minta bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Katanya kalau mau dibantu oleh Allah, kita harus bersabar. Bersabar dalam hal apa? Dalam sholat, istiqomah sholatnya, sholat fardunya, sholat berjamaah, sholat tahajudnya, qiyamul lailnya, sholat hajatnya, tasbihnya, wiridnya, duhanya dikerjakan. Jangan cuma di batin saja ya, dikerjakan. Bangun jam 2 mandi, lah sampai kuat nanti, fisiknya kuat, akalnya kuat, imannya kuat, nanti ekonominya juga dikuatkan oleh Allah. Amin. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang yatawaffakum, yang mewafatkan kalian billaili, di waktu malam. Mewafatkan billaili dengan malam, maksudnya tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari wa ya'lamu, dan Allah mengetahui apa barang jarahtum yang kalian kerjakan bin nahar, di siang hari. Jarahtum yang dikerjakan bin nahar, dengan siang. Tsumma yab'atsukum, kemudian Allah membangunkan kalian fihi, di dalam waktu siang, liyuqda, dikarenakan untuk menyempurnakan ajalul musamma, ajal waktu kematian kalian yang telah ditentukan. Ditentukannya di mana? Di kitabim mubin, di Al-Qur'anul mubin yang berada di Lauhul Mahfuz. Jadi ajal kalian sudah tertulis, sudah termaktub di kitab yang nyata yang berada di Lauhul Mahfuz. Umma ilaihi, kemudian kepada Allah marji'ukum, tempat kalian kembali. Tsumma yunabbi'ukum, setelah kembali kemudian diterangkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa kuntum menjadi milik kalian, ta'malun, yang kalian kerjakan. Jadi besok tatkala kembali kita kepada Allah, akan diterangkan semua amal-amal kita, mulai dari yang nyata, yang kelihatan, sampai yang tidak kelihatan, dari yang zahir sampai yang batin, akan dijelaskan oleh Allah. Nilu awakmu kerentek api kerentek api dapat pahala, apalagi dikerjakan double ya. Wapi pol Allah itu ya. Ghafurur
Rahim. Kita salah dimaafkan. Makanya sampean kerentek tok itu yang api. Tak boleh kerentek elek. Aku tadi malam kehilangan uang 5.000. Yang nyolong iki mungkin, iki sing nyolong. Gak taunya lali dibelikan es krimnya. Gak boleh kerentek elek. Gak boleh. Apalagi sampai nuduh orang sombong. Diterangkan oleh Allah besok. Sekecil apapun amal kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun amal keburukan yang kita lakukan juga akan diterangkan, akan dibalas oleh Allah. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itu aja Pak ngerti deh. Misi. Gimana lu? Sekecil apapun amal kebaikan kita, Allah akan membalasnya. Dan sekecil apapun amal keburukan kita, Allah juga akan membalasnya. Gimana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan dibalas besok. Sampai kita yang lupa pun oleh Allah akan dijelaskan. Ini loh, awakmu dulu ngasih sedekah sama orang miskin itu loh. Yang waktu itu loh dijelaskan. Padahal saya sudah lupa. Iya, makanya dijelaskan. Kok saya masuk surga ya Allah? Apa karena amal kebaikan saya? Ya. Gak sebanding amal-amal kita, amal kebaikan kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan tidak sebanding. Untungnya Allah itu Ghafurur Rahim. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia masuk surganya Allah karena amal kebaikannya. Namun kita dimasukkan surga oleh Allah, dibebaskan dari api neraka oleh Allah, itu semua karena berkat rahmat Allah. Di mana dalilnya? La yudhilu ahadan minkum amalahul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Tidak ada satupun orang yang masuk surga karena amal-amalnya. Tidak ada satupun orang yang dibebaskan dari api neraka karena amal-amalnya, melainkan semua itu berkat rahmat dari Allah. Untuk mendapatkan berkat rahmat dari Allah, kita harus beramal soleh ya. Jadi kita jangan sampai mempunyai kerentek elek, kerentek yang buruk kepada orang lain. Besok akan diterangkan oleh Allah di yaumil kiamat. Dan juga Allah yang mewafatkan kalian, menidurkan kalian bilaili dengan malam. Jadi malam itu tempatnya untuk istirahatnya. Malam itu tempatnya istirahat. Jadi kalau tidur jangan malamnya. Jam 10 tidur, jam 2 bangun ya. Bisa enggak? Bisa. Siapa enggak bisa? Bisa karena terbiasa. Harus dipaksakan. Jadi kalau ingin sukses, ingin masuk surga harus diperjuangkan. Jadi masuk surga itu enggak gratis.
harus diperjuangkan, dan perjuangan butuh pengorbanan. Pengorbanan dari apa? Dari harta benda dan juga jiwa raga. Makanya sampai harus jadi orang yang tangguh, jadi orang yang kuat. Ojo di sini kanjeng Nabi. Katanya kita umat yang terbaik. Ternyata setelah di-list umat yang termalas. Jangan di sini kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang mewafatkan kalian dengan malam. Maksudnya menidurkan kita, mengistirahatkan kita waktu malam. Wa ya'lamu ma, dan Allah mengetahui apa-apa jarahtum yang kita kerjakan bin nahar, dengan siang. Makanya kala kita mau tidur, kita harus introspeksi diri. Sebelum kita mengistirahatkan diri kita harus introspeksi diri. Apa yang kita kerjakan di siang hari. Maksudnya siang itu maksudnya malam itu tatkala kita menjamkan mata itu namanya malam ya. Tatkala kita membuka mata itu namanya siang, terang ya. Masa sampai kerja sambil merem, apalagi ngaji sambil merem, bukan ngaji namanya ya. Jadi kalau udah melek itu namanya siang, bisa beraktivitas. Kalau sampai merem terus beraktivitas itu namanya ngelindur ya. Tsumma yab'atsukum, kemudian kalian akan dibangkitkan, akan dibangunkan dari tidur kalian. Itu apa? Liyuqdo, untuk menyempurnakan ajalul musamma, ajal-ajal, waktu-waktu kematian musamma yang sudah ditentukan, yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi sampai kebiasaannya tiap hari tidur, bangun, terus disempurnakan sampai ajal kita. Nah, itu kegiatannya tidur, bangun. Kalau tidur kebablasan matinya. Makanya jangan banyak ganti tidur. Nah, karena tidur itu saudaranya mati. An-naumu ahul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Makanya jangan training ya, belajar kursus. Aku tak kursus aja, tidur sehari semalam 14 apoknya. Dok dikira sultan yang ngedok, mas bangun. Si kalau sultan ayo didok lagi, tambung ya sultan. Setelah dibuka bukan sultan, malaikat Israel. Sinten jenengan Pak Israel. Si belum sholat subuh, enggak ada waktu isnya. Wayai mulai. Please apanya? Please yang mana? Dibangunin mulai tadi enggak bangun ya. Dikira sultan, ternyata malaikat Israel ya. Hati-hati, makanya sultan ini bahaya ya. Bahaya nanti nyamar malaikat Israel, nyamar jadi sultan, bahaya mas. Waduh, kok biasanya suaranya sultan gak gini kok, sekarang kok dendam ya hatiku. Hati-hati ya. Gak taunya sultan ada di mana-mana ya. Jadi jangan sampai kita itu beraktivitas dalam keadaan mata terpejam, tunglindur namanya.
Kalau orang Maduranya bilang apa? Ngajak, ngajak ya. Bahasa Inggrisnya ngajak, ya. Jalan. Ada yang makan, sambil merem. Ya. Hati-hati. Kok mero-mero jalan ke kuburan. Ya. Banyak kejadian waktu dulu. Tidur, jalan-jalan, mero-mero hilang. Ya. Jadi Allah itu yang menidurkan kita itu Allah, juga yang membangunkan kita juga Allah. Jangan sampai tak kalah sampai bangun tidur lagi. Ya. Jangan sampai tak kalah kita dibangunkan sudah jam 2 si 5 menit bekas dilungkas 14 sampai jam 3 ya. Jam 3 musik nuntut wiridan cuma 1000 nuntut sih. 14 nggak subuhan. Hati-hati karena masa depan kita, masa depan kalian sudah bisa dilihat mulai sekarang. Seberapa keras kalian mendidik diri kalian untuk menjadi orang yang kuat. Kalau kalian sudah kuat, maka dunia ini berada dalam genggaman kita. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mendidik diri kita menjadi orang yang lemah. Makanya tatkala azan di waktu subuh ada tambahannya as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik, jauh lebih baik daripada tidur. Tidur tuh, saya kan niatnya ibadah tidur. Iya, kenapa? Biar tak maksiat. Iya, gak maksiat, gak sholat, gak kerja, malah itu melemahkan, menjadikan orang lemahnya. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Tsumma yab'atsukum fihi yuqda ajalun musamma. Jadi Allah membangunkan kita dari tidur kita terus berulang-ulang sampai sempurna ajal kita yang telah ditentukan. Jadi kita itu pasti mati. Setiap yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa berproses menuju kematiannya. Tsumma ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah kita akan dikembalikan, karena Allah tempat kita kembali. Jadi misalkan kita kembali, misalkan kalian dari Madura, dari Lumajang, dari Gresik, dari Surabaya pulang kembali ke rumahnya. Tatkala nyampe di rumahnya, namanya rumah pasti ada halamannya, rumah pasti ada terasnya, rumah pasti ada jalannya. Udah nyampe halaman, ditelepon sama temannya, sudah sampai rumah, sudah. Berarti halaman itu juga termasuk bagian dari rumah. Tatkala kita pulang besok kehadiran Allah, neraka, surga juga bagian dari Allah. Makhluknya Allah. Sudah nyampe ke Allah, sudah. Nyampe di mana? Di nerakanya. Na'udzubillah. Udah nyampe ke Allah, terus ditempatkan di mana? Di surganya. Sama-sama menuju pada Allah, kembali kepada Allah, sama seperti kita. Kalau ditanya kita rumahmu di mana? Di Malang. Kalau kita nyampe di Lawang itu juga sudah malam. Nyampe Singosari juga sudah malam. Namun yang sebenarnya Malang mana? Malang Utara. Malang Utara maksudnya mati ya. Ditidurkan itu dulu menghadap ke barat, kepalanya di utara, itu namanya Malang Utara ya, hati-hati. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah menjelaskan apa-apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Awakmu ditaruh di neraka ini karena dulu kamu waktu hidup di dunia itu seperti ini. Dijelaskan oleh Allah. Itu ya, padahal saya ahli ibadah,
padahal saya ahli tahajud, ahli duha, ahli wiridan, tapi cuma di batin saja, nggak pernah dilakukannya. Masuk neraka. Terus dijelaskan juga, ini loh, kamu dimasukkan surga ini loh gara-gara kamu beramal yang seperti ini, sodako walaupun kecil tapi awakmu ikhlas. Tasbihmu adalah sodako, sholatmu adalah sodako, kebaikanmu adalah sodako, kelolaan dengan istrimu juga sodako. Berarti saya harus nikah Pak? Ya iya, kalau sampai nggak nikah nggak diakui umatnya kanjeng Nabi. Tapi kan nunggu sikan dulu mapan dulu Pak. Oh seketuaan nanti ya kelamaan. Kalau kita ingin dikayakan oleh Allah nikah ya. Kalau kita ingin dimapankan oleh Allah lewat pintu nikah, kuncinya harus digowo dewi ya, dibuka kuncinya ya, biar mapan hidupnya, biar damai. Katanya ingin sakinah mawaddah warahmah itu terdapat dalam pernikahan dan menikah ya. Biar mapan hidupnya, biar tenang hatinya, biar gemuknya nikah, gemuk hatinya maksudnya ya. Jadi kita harus mendekat kepada Allah kalau kita ingin mengetahui yang gaib, masa depan kita ingin sukses, kita harus dekati Allah, karena Allah yang mempunyai kunci-kunci kegaiban. Jadi kalian punya cita-cita apa? Dekati Allah. Kalau ingin dibukakan pintu kegaibannya, yang gaib jadinya nyata. Harus punya dream, harus punya mimpi. Mimpi bukan kembangnya tidur, bukan, namun mimpi itu adalah cita-cita kita. Kalau kita ingin sukses harus punya mimpi yang besar kita. Namun mimpi kita harus diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh, ibadah yang sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Ada di surat Al-Jin ya. Surat Al-Jin, alimul ghaibi. Gimana kan? Alimul ghaibi, surat Al-Jin surat berapa? 26 atau 36? Alimul ghaibi, lupa. Surat Al-Jin 26 atau 36? Ketemu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irqada mir rasuli. Lagi, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irqada minar rasul mir rasulin. Jadi alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irqada mir rasuli. Jadi alimul ghaibi, yang mengetahui yang gaib, itu siapa? Allah. Fala yudhiru, maka Allah tidak akan menampakkan ala ghaibihi, atas kegaibannya itu, ahadan, kepada siapapun, illa man irqada, kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah. Contohnya mir rasuli, contohnya para rasul. Kalau sekarang man irqada
dari orang yang diridhai oleh Allah, dari pewaris-pewarisnya para rasul, yaitu para ulama yang punya khosyah, yang punya kecintaan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya ulama lah yang mempunyai khosyah, yang mempunyai ketakwaan kepada Allah. Selain ulama tidak ada. Gimana dalilnya? Gimana? Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang mempunyai yakhsha itu ketakutan, takut untuk bermaksiat kepada Allah. Yakhsha itu dilambangkan, diartikan juga kecintaan yang amat sangat kepada Allah, yaitu ulama. Innama gimana? Innama yakhshallahu min ibadihim ulama. Jadi yang mempunyai yakhsha, ketakutan, ketakwaan, takut untuk berbuat dosa, yang mempunyai yakhsha, kecintaan yang amat sangat kepada Allah, itu adalah ulama. Jadi kalau Allah ingin memberitahu tentang yang gaib, pastinya kepada orang yang Allah ridhai, illa man irtada min rasulin. Contohnya dari para rasul, dari para pewaris para rasul. Jadi jangan sampai kita setelah kita dibangunkan oleh Allah, kita tidur lagi. Karena pasti ajal itu pasti datang. Disempurnakan waktu kematian kita oleh Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi nggak usah khawatir sampai kalian nggak usah khawatir. Ajal pasti datang. Ya. Ajal juga hal yang gaib, nggak ada yang tahu kecuali Allah memberitahu kepada orang yang dikehendaki. Illa man irtada, kecuali Allah memberitahu kepada orang yang dikehendaki, yang diridhoi. Ajal juga gaib, ya, nggak ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, tidak dapat ajal itu dimundurkan maupun dimajukan, walaupun hanya satu saat saja. Ajal gaib, gak ada yang tahu kecuali Allah memberitahu kepada yang dikehendaki. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada. Ajal juga gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah memberitahu kepada orang-orang yang diridhoi, yang dikehendaki oleh Allah. Contohnya dari para rasul, para nabi, para wali, para ulama. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah menjadi orang-orang yang kuat jiwa raganya, kuat akalnya, kuat imannya, sehingga dunia ini berada di dalam genggaman kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.